Suryani. Kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani sama teman saya, dan dia adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Multimedia di mana dia mempelajari tentang animasi menggunakan aplikasi Blender. Kita sambut dulu, ini dia Meliana. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan animasi di aplikasi Blender. Penasaran kan gimana penjelasannya? Makanya tetap stay tune terus di podcast ini. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Apa sih yang Anda ketahui tentang aplikasi Blender? Yang saya ketahui, Blender merupakan software pengolah 3 dimensi untuk membuat animasi 3D yang dapat dijalankan di Windows, Macintosh, dan Linux. Kelebihan Blender yang paling utama dan tidak dimiliki software 3D lainnya adalah Blender dapat digunakan untuk membuat game tanpa perlu bantuan dari software creator game, karena Blender mempunyai mesin untuk menciptakan game. Sedangkan untuk kekurangannya, Blender tidak memiliki fitur yang selengkap dengan software berbayar lainnya. Jika kita ingin melengkapi fiturnya, kita harus mencari plugin yang tersebar di internet ataupun memprogram plugin sendiri. Bagaimana sih proses pembuatan animasi 3D pada aplikasi Blender? Pada dasarnya, proses pembuatan animasi 3D pada aplikasi Blender hampir sama seperti proses modeling 3D. Pada proses modeling 3D, kita melakukan proses modifikasi objek atau bagian objek dasar, salah satunya dengan teknik transformasi 3D, di mana di dalamnya terdapat translasi, rotasi, dan pengskalaan. Yang mana translate atau translasi merupakan cara paling sederhana dalam modifikasi objek. Translasi dilakukan dengan menggeser objek, sedangkan scale atau skala, teknik ini dimanfaatkan untuk merubah ukuran atau dimensi objek secara keseluruhan maupun salah satu sumber referensinya, misalnya X, Y, dan Z. Untuk rotasi, teknik ini digunakan untuk membuat perubahan posisi objek dengan cara berputar. Oh iya, saya pernah mendengar bahwa dalam penganimasian ada yang namanya animasi konstruksi. Apa sih animasi konstruksi? Animasi konstruksi itu bisa kita sebut dengan proses pembuatan sebuah objek bangunan seperti jembatan, rumah, dan lainnya. Dalam animasi konstruksi akan dimulai dari tahapan awal pembangunan sampai tahap akhir pembangunan. Kalau untuk membuat animasi 3D, apakah hanya menggunakan teknik transformasi atau ada teknik yang lain? Tidak hanya teknik transformasi 3D saja, kita juga dapat memanfaatkan modifier boolean dan modifier array, yang mana modifier boolean itu untuk memotong objek dan modifier array itu untuk penggandaan objek secara otomatis dengan jumlah dan posisi yang sudah ditentukan. Pada aplikasi Blender, apakah ada lagi yang harus dianimasikan? Selain objek, kita juga dapat membuat animasi dari hasil pengaturan pergerakan kamera. Pengaturan kamera dilakukan untuk menentukan bagian dari objek yang akan ditangkap atau diambil oleh kamera. Pengaturan kamera dapat dilakukan secara manual dengan cara digeser atau dirotasikan. Jika misalnya semua sudah pas, entah itu dalam pengaturan kamera ataupun objek, tahap akhir yang harus dilakukan adalah render, yang mana pada aplikasi Blender terdapat 2 pilihan untuk merender, yaitu render Blender dan cycle render. Yang mana render Blender menggunakan scanline render, dan cycle render menggunakan sistem ray tracing. Oke teman-teman, ternyata yang berkaitan dengan animasi di aplikasi Blender ternyata banyak banget ya. Dan bagi kalian jangan lupa untuk terus mendengarkan episode saya selanjutnya hanya di podcast. Bagi kalian yang ingin kirim saran dan kritik bisa DM ke IG saya @lilisuryani24. Akhir kata saya pamit dan teman saya Meliana juga mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.